Adil. 2. Muhammad Wakimuddin. 3. Muhammad Subukar. 4. Nabila Agustina. 5. Nailah Adian. Untuk memenuhi tugas Al-Quran hadis, kami akan menjelaskan tentang isi pokok-pokok Al-Quran. Lanjut video. Isi Al-Quran secara garis besar meliputi 1. Akidah, 2. Ibadah dan muamalah, 3. Akhlak, 4. Hukum, 5. Sejarah, 6. Sains dan teknologi. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah akaid. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok akidah adalah tauhid. Di samping itu, akidah di dalam Al-Quran juga meliputi rukun iman seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar. Ibadah dan muamalah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syara ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui para rasulnya. Ibadah adalah 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dasar samabah kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan yang perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujudkan dalam ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali karena memang Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Akhlak. Secara etologi, akhlak berarti perangi, tingkah laku, talibat, atau budi pekerti. Secara terminologi adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Kata akhlak berarti sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan. Memikirkan banyak pertimbangan yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai karakter paksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan, bukanlah pencerminan dari akhlak. Hukum. Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah: sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita-cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah tersebut,
umat Islam bisa menjadi kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Dengan banyaknya kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran, diharapkan umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian umat-umat terdahulu. Sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama kali diturunkan diawali dengan perintah untuk membaca. Membaca adalah salah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ayat lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq